Bu Lutfia dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Siap ya untuk wawancara ya? Siap, Pak. Jangan tegang. Ya. Oke, mungkin yang pertama kali untuk sebagai pengganti uji praktek ya, mungkin barangkali Bu Lutfia bisa menjelaskan, mungkin disertai dengan barangkali ada tayangan atau portofolio mungkin ya, apa yang sudah dilakukan pada saat magang. Itu Baik, Bu Pak. ya. Ya, silakan. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk saya. Saya akan menjelaskan job description saya sebagai procurement plan atau perencanaan pengadaan. Di sini saya hanya sampai dokumen teknis saja, jadi sampai order suppliernya saja. Jadi nantinya sebelum saya proses ke dan owner estimate requester. Jadi yang pertama adalah saya akan tunjukkan ya. Hilang ya. Mana suaranya hilang? Nggak, lagi ini mungkin, lagi nyiapkan Pak. Lagi nyiapkan. Mungkin yang pertama ada dokumen work order dari user Pak yang pertama. Jadi Ya. di sini biasanya work order itu bisa dari material ataupun jasa. Kalau yang di sini saya in case-nya pakai material ya Pak. Ya. Jadi nanti ada work order seperti ini. Di sini nanti tertulisnya adalah seperti ada target start dan target finish dari user. Jadi spare part ini tuh kapan akan digunakannya. Kalau di sini tertulisnya 1 Maret 2022 dengan targetnya 20 sampai 30 Oktober 2022. Gitu. Nantinya setelah saya menerima work order juga, saya akan menerima satu paket dengan juga akan menerima harga permintaan sementara dari tim owner estimate Pak. Jadi ini sebagai dasaran saya untuk pembukaan bidding dengan mencantumkan harga yang tertera. Kalau yang di sini sudah terteranya adalah sekitar 41.539.300 setelah FAT. Jadi nantinya saya memakai harganya itu setelah FAT yaitu 41 juta itu sendiri. Setelah itu saya mendapatkan PR atau procurement request. Kalau yang di sini biasanya adalah bentuknya dari Maximo juga Pak. Jadi nanti yang paling belakang adalah work order, setelah work order adalah order estimate, setelah order estimate di depannya ada procurement request. Kalau di sini tertulisnya sama seperti yang di owner estimate, namun pembedanya adalah biasanya di sini ada prepare by siapa, review, approve, dan approve by PLN. Jika nominalnya di bawah 500 juta, nantinya akan ditandatangani oleh PLN dari senior manager, yaitu Bapak Ahadi. Lalu jika dokumen pengadaannya lebih dari 500 juta, nanti akan ditandatangani oleh GM itu sendiri, dari PT PLN Tanjung Jati B. Setelah saya menerima procurement request, saya akan membuat dokumen pengadaan yang terdiri dari
decision making atau dokumen perencanaan pengadaan. Di sini saya memakai selected bidding. Nantinya untuk dokumen awalnya akan berbentuk seperti ini, yaitu procurement plan untuk subjek apa. Yang kalau di sini adalah pressure regulator of major steam valve unit 3 and 4. Nanti saya akan tanda tangan di prepare by-nya, nanti akan dicek oleh leader dari finance, yaitu Pak Lidang. Kalau akan direview oleh Pak Rudi, karena waktu itu Pak Rudi lagi berhalangan, digantikan oleh Pak Robert Manyuzars, acting as FA Manager. Lalu akan di-approve oleh Pak Kim Yunko. Waktu itu juga Pak Kim Yunko lagi berhalangan, jadi digantikan oleh Pak Kim Jong Hyun. Lalu selanjutnya juga di sini ada tujuan pengadaan itu sendiri. Kalau mengacu dari PR tadi, yaitu RFQ nomor sekian, bahwa dengan budget 41 juta, dengan spesifikasi nanti as per attachment, procurement method ini saya proses melalui selective bidding dengan mengundang beberapa supplier. Lalu nantinya setelah itu di sini juga ada tertulisnya Pak, untuk unleasing tercantum iya atau tidak, untuk delivery time dan sertifikat. Nantinya unleasing, delivery time dan sertifikat ini saya dapatkan dari PR. Jadi nanti di depan PR itu ada unleasing-nya itu yes or no, delivery time-nya berapa, lalu sertifikatnya. Jadi saya dapatnya dari sini Pak. PR. Di sini sudah tertulis 1 Maret 2022, lalu record date-nya atau delivery time-nya. Di sini unleasing-nya adalah no. Di sini sertifikat yang diinginkan adalah original COM or COC. COM berarti Certificate of Manufacture, yang biasanya issued by manufacturer or principal. Kalau COC bisa issued by agent, distributor, manufacturer, or principal. Itu akan saya lanjutkan untuk dokumen request-nya. Setelah DM selesai, saya akan membuat RFQ. Yang pertama saya akan membagi dua, RFQ for user sama for vendor. Jadi nanti akan sendiri-sendiri. Untuk yang tercantum nama perusahaan, ini akan dikirimkan ke user kami, yaitu user dari PT KPJB dan PT PLN. Di sini nanti tertera untuk warranty period-nya, untuk delivery time-nya, dan sertifikatnya. Lalu untuk quotation yang harus disubmitkan sebelum pukul 11 dengan waktu yang telah ditentukan. Biasanya saya membuatnya sesuai IEP kita. Untuk dokumen di bawah 500 juta itu 7 hari setelah approval DM itu sendiri. Waktu itu saya close-nya 23 Desember 2021. Untuk di sini, untuk attachment-nya nanti sesuai yang ada di PR, di work order itu sendiri. Kalau di sini nanti adanya term of reference, yaitu dari user, dan drawing dari user. Untuk dari pengadaan hanya poin 1 sampai 5, yaitu materialis, quotation format, on-press document required. Kalau yang keempat, KPJB Contractor Safety Rules. Kalau yang kelima, PT KPJB GTC-nya. Kalau yang keenam adalah fakta integritas form, itu dari format dari PT PLN. Untuk yang ini, request for creation-nya tanpa perusahaan, ini saya kirimkan ke supplier. Begitu, Pak. Lalu untuk di sini tertera attachment 1, yaitu material yang kami minta. Di sini tertulis regulator pressure dengan merek FJ, dengan ordernya 20, dan unitnya secara pieces. Lalu di sini nantinya
saya mensyaratkan bahwa format saat pengiriman bidding oleh supplier itu terdiri dua macam, yaitu press quotation dan unpress quotation. Kalau press quotation, saya nanti meminta untuk para supplier adalah sesuai format ini. Jadi ada company logo, sesuai perusahaan masing-masing, lalu quotation number. Nantinya juga di sini ada total FAT dan grand total dari para supplier. Di sini juga kami meminta untuk menmentionkan sertifikat yang direkodkan saat delivery time. Lalu untuk unpress quotation juga sama, yang membedakan hanya adanya delivery time-nya saja, Pak. Jadi kami ingin tahu apakah vendor ini bisa sesuai dengan yang diminta oleh user, yaitu not later than March 1, 2022. Lalu untuk syarat dokumen lainnya, unpress dokumen required, yang tadi adalah surat penawaran unpress quotation yang sesuai format. Lalu yang kedua adalah pengalaman pekerjaan dengan total harga kontrak senilai 8.500.000. Di sini kami mendapatkan untuk work experience ini sesuai ketentuan, yaitu jika goods atau material dibagi 5 dari total HPS. Tadi HPS-nya adalah 40 juta sekian. Kalau bagi 5 menjadi 8.500.000. Jadi mendekati. Untuk kopi pembayaran pajak PPN itu 3 bulan terakhir dengan periode Agustus, September, Oktober 2021. Dan yang keempat ada original fakta integritas. Lalu untuk poin B, di sini ada 1-5. Namun biasanya ini untuk beberapa perusahaan yang sudah terdaftar di SAP kami atau terdaftar di SAP PLN itu tidak perlu mensubmitkan. Tapi biasanya juga ada perusahaan yang belum terdaftar itu wajib untuk mensubmitkan. Yang pertama adalah SIUP atau dan kopi tanda daftar perusahaan. Kenapa ini bisa digabung? Karena peraturan pemerintah yang terbaru bahwa NIB sendiri itu sudah termasuk TDP dan SIUP itu sendiri. Makanya kita menambahkan atau dan. Karena kalau perusahaan lama itu biasanya SIUP, SIUP dan NIB atau SIUP dan TDP. Tapi kalau perusahaan baru NIB saja sudah mencakupi SIUP. Kalau yang kedua, kopi surat izin tempat usaha, bisa situ, domisili atau HO. Jadi kami ingin tahu apakah perusahaan tersebut itu memang punya izin dari pemerintahan daerah tersebut untuk mendirikan usaha. Yang ketiga adalah kopi nomor pokok wajib pajak. Keempat adalah kopi surat pengukuhan perusahaan kena pajak. Dan yang kelima adalah kopi akta pendirian perusahaan atau pemilik. Ini nantinya akan saya kirimkan ke saya. Dengan adanya yang pertama, yang selanjutnya adalah KPJB Contract Safety Rules. Lalu juga selanjutnya saya juga melampirkan GTC, General Terms and Condition. Dan yang terakhir adalah format dari PT PLN, yaitu fakta integritas. Begitu, Pak. Lalu saat open dokumen, di sini saya melakukannya bersama user. Biasanya user dari KPJB dan dari user PLN. Tapi biasanya beberapa user kami waktu open itu tidak bisa mengikuti open karena harus urgency decide, maka akan diwakilkan oleh divisi yang ada di PLN. Kalau di sini contohnya waktu itu saya pembukaan SMC ini dari beberapa supplier yang saya undang, untuk adalah udah baca 10 supplier, sekitar 10 supplier yang masuk. Pemenangnya di sini adalah PT Tommy. Waktu itu harusnya pembukaannya bersama Pak Jadi dari logistik, tapi karena berhalangan hadir, diopen oleh bersama Pak Jadi. Nantinya setelah saya sudah mendapatkan pemenang, saya akan klarifikasi by email. Klarifikasi by email. Jam berapa? Begini Pak, bentuk untuk klarifikasi ke email adalah seperti ini. Jadi ke pemenang pertama, yaitu harga yang paling rendah,
Saya meminta klarifikasi yang pertama ke materialnya apakah sesuai dengan spesifikasi volume drawing. Yang kedua apakah harga yang ditawarkan juga udah valid. Dan yang ketiga untuk delivery time-nya apakah sesuai. Dan yang keempat adalah sertifikat yang diminta oleh user dan PLN apakah sesuai. Lalu di sini dari Tommy Aji sudah menjawab bahwa material yang ditawarkan sudah benar dan valid. Lalu untuk harga yang ditawarkan juga sudah valid dan delivery time-nya juga sudah sesuai dan sertifikatnya yaitu COC. Seperti itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah selesai ya, Bu Lucia? Sudah Pak, sudah Pak karena Oke, baik. Bentar, bentar, mohon maaf. Baik, mungkin Pak Munandar dan Pak Toto dulu, nanti saya belakangan, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Kawan. Bu Luptia ya? ya Pak Munandar. Pak Munandar, putus-putus. Mungkin videonya dimatikan aja, Pak. Tahu. Kalau Bu Luptia itu pengalaman atau magang korban itu udah. Munandar, mohon maaf putus-putus Pak. Kurban udah berapa lama ya? Bukti ya. Kurban Ya. udah berapa lama? 1 tahun Pak. 1 tahun ya. Iya. Terlibat langsung ya dalam proses pengadaan. Iya Pak, terlibat langsung. Nah, apakah sudah ikut masuk dalam panitia pengadaan barang dan jasa? Benar Pak, sudah saya malah ikut proses untuk pembuatan dokumennya hingga sampai tendernya, seperti itu Pak. Oke, kalau gitu. Itu kan dari mulai, kalau lelang itu mulai dari pengumuman ya, terus ada lagi sebelum ada pengumuman itu kan ada yang namanya prakualifikasi ya. Prakualifikasi untuk supplier itu maksudnya untuk apa ya? Prakualifikasi sebelum, mohon maaf Pak, sebelum apa tadi? Ya, namanya prakualifikasi untuk apa? Baik. Itu kan, baik, untuk prakualifikasi sendiri itu adalah kenapa kami harus mengklarifikasi untuk beberapa supplier. Itu kami ingin mengetahui apakah supplier tersebut itu memang sesuai untuk pemenuhan kebutuhan user dari barang atau jasa. Jadi takutnya kalau tidak adanya prakualifikasi tersebut, ketika supplier itu memberikan barang atau jasa, takutnya adalah pertama, barang tersebut adalah palsu, yang kedua delivery time-nya juga tidak sesuai, sehingga molor, sehingga akan menghambat operasional di perusahaan ini, gitu Pak. Jadi maksudnya prakualifikasi itu untuk menilai kemampuan rekanan gitu artinya? Ya, benar Pak. Oh. Ya. Terus di situ kan dalam pengadaan barang dan jasa itu ada metode pelelangan ya. Maksudnya pelelangan itu untuk apa? Baik. Maksud tujuan untuk pelelangan adalah untuk memperoleh barang atau jasa sesuai kebutuhan oleh purchaser atau pembeli dengan kualifikasi dari segi kuantitas, kualitas, waktu hingga tepat yang sesuai dengan harga total terbaik, seperti itu Pak. Jadi untuk supaya
ada pembanding atau persaingan antar vendor atau antar rekanan gitu ya. Benar, Pak. Oke. Terus di dalam pengadaan barang dan jasa itu ada sebutan istilah request for quotation. Itu apa artinya? Request for quotation adalah permintaan barang atau jasa dari penjual ke pembeli. Seperti itu, Pak. Oke. Saya kira dari saya cukup, Pak Kartawan. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Toto, silakan Pak Toto. Baik, Mbak. Bu Lutfia ya. Ya, baik, Pak Toto. Tahu K2 ya? Kedua, keselamatan ketenaga listrikan, Pak. Iya, oke. Bagaimana kaitannya K2 dengan pekerjaan Ibu di dalam perencanaan pengadaan ini? Baik, kalau menurut sesuai undang-undang yang nomor 30 tahun 2009 itu kan tentang keselamatan ketenaga listrikan, bagaimana suatu perusahaan usaha ketenaga listrikan itu mampu memenuhi standarisasi itu sendiri sehingga akan mengurangi resiko yang timbul yang akan membahayakan dari manusia itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Kalau dari sisi pengadaan sendiri adalah gimana caranya pengadaan ini bisa mensupport operasi yang ada di perusahaan agar terjadinya untuk meminimalisir resiko yang ada, gitu Pak, menurut saya. Jadi sesuai spesifikasi itu sendiri. Tadi isinya apa K2 itu? Gimana Pak? Tujuannya apa K2 itu tadi? Tujuannya adalah untuk untuk andal dan aman bagi instalasi. Yang kedua, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Oke, baik. Kemudian dalam melakukan pekerjaan ini, itu ada nggak flowchart dari proses perencanaan pengadaan ini? Untuk flowchart sendiri ada Pak, sesuai dengan IEP dari kami. Bisa ditampilkan nggak? Ini nggak ada IEP. Ini nggak ada. Saya cabut aja ya, Bu. Oh, dicabut harus gitu. Oh, boleh. Baik Pak, mungkin seperti ini. Belum muncul. Belum muncul share screen-nya. Ini masih yang tadi. Sudah muncul Pak? Belum ya? Sudah muncul Pak. Belum, mungkin yang tadi stop share dulu ya. Stop share dulu mungkin. Sudah. Ya, sudah. Sudah muncul Pak. Sudah muncul belum Pak share screen kami untuk IIT? Sudah, tapi bukan flowchart-nya. Kalau coba flowchart-nya yang halaman 9, Bu.
Agak ke bawah lagi. Ini Bu. Oh. Mohon dibesarkan mungkin. Oh. Oke, ya. Bisa dijelaskan secara singkat? Baik Pak, kalau sesuai dengan flowchart yang ada di sini dengan adanya tim OE yang terbaru, jadi nanti user memberikan WO terhadap pihak gudang. Nanti yang nge-create untuk dokumen ini adalah dari pihak gudang sebagai pihak requesternya, yang nantinya akan diberikan kepada tim OE untuk pencarian harganya. Setelah semua dokumen selesai dari OE dan PR akan dikirimkan ke PLN sebagai approval. Setelah approve dari nanti finance leader kami akan menentukan PIC untuk PR ini, gitu. Jadi bisa dilihat dari poin agak ke bawah bukannya. Untuk yang poin 11 itu kan PLN Wetan JTB akan approval Pak, dari kalau lebih dari 500 juta oleh sign by JM, kalau kurang dari 500 juta akan sign by senior manager. Di bawah mungkin. Untuk yang selanjutnya di sini untuk poin 12 nantinya dari PLN akan mengirimkan dokumen ke kami. Yang untuk poin 13 adalah dokumen proses by PP. Lanjut ke bawahnya. Ini kayaknya masih oke. Baik. Setelah saya mendapatkan dari tim OE, di sini saya akan ditunjuk untuk sebagai PIC PR, yaitu membuat decision making sebagai poin pertama, lalu ada term of reference. Yang bikin term of reference-nya siapa tuh? Oleh user, Pak. Term of reference oleh user. Jadi nanti dokumen yang saya terima adalah WO, lalu TOR, biasanya juga ada drawing, lalu ada picture juga. Nanti di depannya ada OE, lalu PR, gitu Pak. Nanti kalau dokumen yang saya buat adalah dari DM, dari RFQ, hingga unpressed dokumen required-nya, seperti itu. Kurang bawah lagi kayak lagi Bu, kayaknya next-nya. Kalau misalnya dokumen dari kami itu nanti procurement itu ada dua ini Pak, dua cara. Yang pertama ini adalah open bidding, yang kedua adalah selected bidding. Kalau yang Bapak-Bapak lihat di sini adalah voucher procurement untuk open bidding untuk reimbursable, seperti itu. Untuk ketentuannya open bidding sendiri, kalau sesuai dari IEP kami, itu di poin 7.5.3 nanti,
Itu adalah procurement by open bidding. Kenapa kita open bidding? Karena biasanya dari salah satu press quotation-nya OE ada yang belum terdaftar SAP. Maka dari itu kami harus open bidding seperti itu, Pak. Kalau open bidding bedanya adalah kita akan men-share lelang kita di website perusahaan PT KPJB gitu. Ini e-prop atau ini langsung itu? Kalau Prosesnya. kita tidak ada e-prop, Pak, di sini. Oh, tidak ada. Tidak ada. Ini langsung ya. Iya, benar, Pak. Baik, mungkin dari saya cukup, Pak Kartawan. Baik, terima kasih Pak Toto. Saya kira udah banyak yang ditanyakan oleh Pak Munandar dan Pak Toto ya. Memang ini agak beda nih dengan kebiasaan di PLN karena mungkin ada dua ini ya, dua jenis ya pengadaan di KPJB ini. Ada yang reimbursable, ini melibatkan PLN ya, karena kan reimbursable kan harus dipertanggungjawabkan ke PLN ya. Ada yang non reimbursable, ya kan? Yang non reimbursable itu biasanya ya yang sudah lamsam ya, kontrak OM-nya dengan PLN. Nah, kalau yang non reimbursable prosedurnya gimana? Non-reimbursable untuk di flowchart di sini ada ya, Bu? Iya, jadi kalau di IEP sendiri itu Pak dibuat karena SOP bersama PLN. Untuk kalau non reimbursable itu karena kan kalau non reimbursable itu kan pembelian biasanya kayak consumable gitu Pak. Jadi lebih ke PT KPJB itu sendiri. Sebenarnya prosesnya sama, tapi lebih singkat aja. Kalau ini kan nanti dibuatnya, jadi user minta ke gudang ke OE, terus ke saya gitu. Tapi kalau misalnya non reimbursable itu dari user langsung memberikan ke divisi engineering. Setelah direview oleh divisi engineering, maka PR tersebut akan langsung ke saya. Jadi yang mencari quotation harga itu juga dari user itu sendiri. Perbedaannya di situ, Pak. Oke, jadi kan kalau yang reimbursable memang harus minta persetujuan dulu dari PLN ya. Baik, benar. Kalau yang non reimbursable itu bisa langsung ya. Tadi ada penjelasan mengenai klarifikasi ya kepada vendor. Itu kok dilakukan setelah dia menjadi calon pemenang gitu ya, betul ya? Benar, Pak. Nah, itu gimana tuh pertimbangannya? Kenapa saya mohon share ya Pak ya. Ya, silakan. Sesuai di sini, kenapa kami mencantumkan klarifikasi juga? Karena kadang ini in case-nya kalau misalnya kita waktu open itu Pak, ada beberapa barang yang ternyata tidak sesuai saat penerimaan. Jadi kita membutuhkan dasaran bahwa memang supplier itu sesuai dengan apa yang mereka tawarkan. Gitu. Jadi dengan adanya klarifikasi email ini, dari segi material, dari segi harga, delivery time, hingga sertifikat, kita memiliki dasaran saat penerimaan barang. Jadi ketika ada supplier yang ternyata sertifikatnya tidak sesuai saat klarifikasi, kita bisa meminta untuk harus sesuai seperti itu, Pak. Bukannya pada saat awal ya, pada saat mungkin mulai dari proses prakualifikasi ya, kemudian juga pada waktu kalau open bidding ya, open bidding kan mereka harus mengikuti apa yang tercantum di bid dokumen termasuk sertifikasinya. Jadi kalau mereka mengajukan deviasi misalnya itu udah ketahuan dari awal sehingga nanti bisa kita drop itu yang calon atau peserta yang tidak bisa memenuhi itu. Nah kalau sudah menjadi pemenang ya
dia udah di atas angin. Nanti dia akan jawab klarifikasi ya bluffing aja gitu. Karena kan sudah pasti menang gitu. Tapi kalau belum jadi pemenang, nah makanya pada saat diklarifikasi kalau mereka tidak bisa memenuhi, ada dua pilihan. Yang pertama adalah mereka drop, disqualified ya. Yang kedua, mereka diminta untuk memenuhi dengan pernyataan. Sehingga nanti pada saat menentukan pemenang sudah apple to apple. Jadi semuanya sudah memenuhi semua ketentuan dalam tender doc gitu. Ya, karena kalau sudah menjadi pemenang, ya dia akan jawab iya aja gitu. Ya, nanti pada saat pelaksanaan repot kita. Pada saat misalnya setelah terjadi kontrak, kemudian mereka mengirim ternyata tidak sesuai juga, walaupun mereka sudah bilang sesuai gitu ya. Nah itu gimana tuh mengatasi permasalahan itu? Baik, terima kasih Pak Kartawan. Kenapa kita ada klarifikasi kedua? Sebenarnya waktu kita open bersama PLN, misal kita pengecekan material, itu kan biasanya kalau misalnya tidak sesuai, biasanya para supplier itu ngasih note, misal kita minta kode AB, tapi ternyata dari supplier itu ngasihnya BC, seperti itu. Nah, itu kita langsung penanganannya klarifikasi langsung by telepon, apakah memang ternyata sesuai atau tidak. Kalau memang tidak sesuai, kita tidak bisa melanjutkan sampai pembukaan harga. Tapi namun biasanya in case-nya itu karena ada beberapa supplier yang ternyata bisa mengikuti kita, tapi saat klarifikasi itu biasanya bertemunya di titik klarifikasi by email, Pak. Mungkin saya kasih contoh, ada salah satu klarifikasi saya ke pemenang pertama ternyata tidak sesuai, sehingga saya harus memberikan ke pemenang kedua. Contohnya adalah mungkin yang ini Pak. Ini ada dokumen saya. Belum muncul. Belum muncul ya Pak? Ya, belum muncul. Ya nggak bisa. Oke. Saya kira mungkin ada itu ya. Jadi berarti klarifikasinya mungkin 2 atau 3 kali ya. Pertama mungkin pada saat prakualifikasi, yang kedua pada saat mereka menyiapkan penawaran ya, setelah RFQ dikeluarkan, akan mungkin ada pertanyaan, ada yang tidak bisa diikuti dan sebagainya. Yang ketiga setelah pemenang ya, setelah menjadi calon pemenang, calon kontraktor lah gitu ya. Benar, Pak. Untuk memastikan bahwa dia bisa memenuhi. Memang istilah klarifikasi itu jadi ini ya. Kalau biasanya kalau yang tadi yang setelah jadi calon pemenang, kita biasanya ada di kontrak atau namanya itu CDA, Contract Discussion Agreement ya. Di CDA itulah ketemu dipastikan semua mereka bisa memenuhi lah persyaratan lelang. Kalau tidak bisa ya berarti kontraknya batal gitu ya. Nah kalau kontraknya batal berarti kita panggil pemenang kedua ya. Pemenang kedua. Nah ini mungkin perbedaan istilah saja sebetulnya ya. Karena biasanya klarifikasi itu, istilah klarifikasi itu pada saat kita setelah mengadakan unwasing ya, kalau ada unwasing ini kan tergantung juga scope dari tendernya ya.
karena ini sederhana, jadi memang mungkin hanya supply spare part. Ya. Jadi memang mungkin unwasing belum tentu ada ya. Nah, tapi kalau misalnya ada unwasing, kemudian dari unwasing itu timbul pertanyaan-pertanyaan, nah kemudian ada penjelasan, ya, dan kita mungkin kalau perlu membuat addendum, ya, kalau diperlukan. Nah, terus pada saat evaluasi penawaran mereka masuk, mungkin unpriced dulu ya. Unpriced masuk, kemudian kita cek, gitu ya, kita cek. Nah, ada yang menyimpang, maka kita lakukan klarifikasi. Nah, itu yang dimaksud klarifikasi sebetulnya seperti itu. Nah, pada saat klarifikasi itu, kita pastikan bahwa mereka bisa memenuhi semua ketentuan dalam kontrak. Ya. Nah, namun demikian pada proses CDA, kontrak discussion agreement, kita pastikan lagi tadi yang sebut Bu Lutfia, memastikan lagi ya si pemenang itu benar gitu ya, benar bahwa sesuai dengan apa persyaratan gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kan pertanyaan saya sebetulnya gini, kalau misalnya dia menjawab iya ya, nah, waktu diklarifikasi terakhir itu, tapi ternyata dalam pelaksanaannya waktu disuplai nggak iya gitu Bu, nggak sesuai dengan apa yang kita minta. Bagaimana ininya tindakannya? Bisa terbagi beberapa in-case Pak. Kalau memang ternyata dia tidak bisa memenuhi, biasanya kita langsung untuk blacklist vendor Pak. Gitu karena kan setelah klarifikasi kita memiliki dasar. Ya. Nah nanti tim PO kan akan proses untuk pembuatan PO itu. Ketika penerimaan barang tidak sesuai dengan klarifikasi, maka vendor tersebut akan di blacklist seperti itu. Tapi biasanya juga ada in case kalau misalnya beberapa supplier, misal sertifikatnya itu tidak sesuai. Jadi kan beberapa manufacturer itu untuk penamaan sertifikat kan biasanya berbeda-beda Pak gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita kan mintanya COM, Certificate of Manufacture, tapi ternyata dari pihak manufacturer-nya namanya bukan COM, tapi misalnya Certificate of Conformity atau yang sebagainya, yang ternyata memang isunya by manufacturer. Nah, kalau misalnya si supplier itu bisa memberikan bukti bahwa ternyata manufacturer memang mengeluarkannya hal ini gitu, biasanya kita masih bisa menerima seperti itu Pak. Oke, tapi kalau tidak berarti kena denda ya? Ya, benar Pak, kena denda dan biasanya blacklist juga. Nah, barangnya di reject ya? Iya, benar. Dan nggak dibayar toh? Iya. Biasanya dari suppliernya juga malah dapat denda dan tidak dibayar juga. Iya, oke. Pertanyaan terakhir, apakah di KPJP tidak ada ini ya standar term sheet, misalnya karena ini kan pengadaan yang simpel ya. Tadi kan saya lihat di labeling ya atau apa namanya soal form ya, itu kok kayaknya jelimet sekali gitu. Apa tidak ada term sheet yang sederhana sehingga mudah ditelusuri gitu? Maksudnya flowchart yang di IEP atau bagaimana Pak? Nah di IEP-nya ada nggak misalnya contoh format kontrak dokumen ya, kontrak dokumen ya, mungkin di situ tidak harus berbentuk misalnya general condition ya, kemudian ada special condition dan seterusnya ya, tapi bisa juga yang sederhana itu pakai term sheet ya gitu. Nah biasanya itu kan diikuti gitu oleh si kontraktor ya. Di samping tentu ada persyaratan administrasi lain ya, seperti apa namanya jaminan pelaksanaan, ya, kemudian ada time schedule, ada mungkin CV kalau konstruksi ya, kemudian ada apa namanya tentu nilainya, harganya yang berapa yang sepakati gitu, atau gimana, atau beda-beda masing-masing pengadaan bisa beda-beda gitu. Iya Pak, kalau misalnya dari selected bidding, biasanya saya mengirimkannya file tersebut gitu. Jadi nanti saya langsung membaginya menjadi dua. Yang pertama RFQ sendiri, yang kedua tadi yang sudah saya sebutkan ada yang materialis, ada format quotation dan quotation untuk unpriced dan price-nya, sama dokumen record lainnya. Jadi
Kalau di PT KPJB sendiri itu langsung memberikan semuanya Pak. Jadi biasanya pokoknya beberapa vendor itu mungkin ada yang miss sehingga biasanya itu lebih ke telepon kami atau by email gitu Pak. Seperti itu. Tapi dokumen-dokumen itu menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dari kontrak. Benar Pak. Jadi itu kan di acknowledge ya, di acknowledge oleh kontraktor ya. Ya. Supaya nanti kalau terjadi persengketaan tidak jadi masalah gitu. Iya. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Bagus sekali ya apa yang disampaikan. Nah, kecuali tadi di soal uji tulisnya lupa mencantumkan nomor IEP. Ya. Nomornya kan ada yang 0951 gitu ya. Oh. Cuman mencantumkan IEP aja. Kan IEP mungkin banyak ya. Iya, iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Lutfia. Ya, Baik, Pak. selamat bertugas ya. Baik, terima kasih Pak Karkawan. Ya, baik, terima kasih.